Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di podcastnya Dul. Hari ini Dul punya dua tamu spesial. Dua orang mahasiswa bukan ya? Siswa ya, masih siswa ya. Dua siswa berprestasi di Kota Parangtribuan. Alhamdulillah ya. Salah satunya itu Duta Bahasa Sumatera Utara, salah dua ya. Dari Forum Forum Anak Kota Padang Sidimpuan. Jadi pengurus atau apa? Sekretaris ya. But before we go, belum kita banyak bicara, saya mau kenalan dulu sama Adis bukan? Adi. Oh ya udah, silakan Adi kenalan dulu sama teman-temannya, Bang. Teman-teman sebenarnya ini teman-teman main sepeda sih. Ya udah, enggak apa-apa, lanjut aja. Silakan Adi kenalin diri dulu. Hai teman-teman, nama aku Isrok Adi Subakti, kalian bisa panggil Adi. Sekarang aku sekolah di SMA Swasta Nurul Padang Sidimpuan di kelas 12. Dan alhamdulillah di bulan Agustus kemarin aku sempat mengikuti ajang pemilihan Duta Bahasa Pelajar Sumatera Utara tahun 2020. Ya, dengan masalah berbeda di masa pandemi ini, ya tidak menjadi penghalang untuk kita berprestasi dan menulis. Bulan Agustus itu ya? Bulan Agustus kali sih caranya. Jadi next, sebelum kita bahas lanjut soal Duta Bahasa, silakan the beautiful one, Abang As. Hai, perkenalkan nama saya Dija Farija. Saya bersekolah di SMA Negeri 1 Padang Sidimpuan. Sekarang duduk di bangku kelas 12. Dan sekarang lagi proses untuk syuting film pendek FLS 2N 2020. Itu apa itu? Kayak Lomba seni. Festival seni. FLS 2N. Ya, sebenarnya FLS 2 kayak tadi karena Oh, udah 2 sampai sekarang ya. Sebelum ke nasional dari provinsi Iya. Soalnya adik-adikannya Abang ikut O2SN dulu, sekarang ya O2SP. Itu kan untuk olahraga ya. Kalau kalian berarti yang ikut seninya. Ya. Film apa tadi? film pendek. Film pendek, judulnya apa? Dulunya Belum tahu. Belum namanya. tahu, ya. Untuk mewakili Padang Sidimpuan, Ya. si Dija dan tim. Dan satu lagi kawan. Siapa itu? Namanya Stefani. Stefani apa? Stefani Putri. Kawan juga, kawan satu organisasi juga. Teman satu organisasi, Satu sekolah juga. satu sekolah untuk mewakili Padang Sidimpuan di lomba film pendek tingkat SMA di Sumatera Utara. Iya. Woi, keren juga ini. Berarti di antara bertiga ini yang prestasinya kurang di tingkat SMA itu saya ya. Ini anak-anak hebat ini. Ada Duta Bahasa, ada yang mewakili Sidimpuan untuk film pendek. Betul, saya itu kemarin teman-teman pertama ngajakin si Adi ya. Itu pun salah nama, saya manggilnya Adi. Iya betul. Untuk ke podcast, ternyata Adinya punya teman hebat juga, ada Jijah ya. Satu yang Abang penasaran nih soal Duta Bahasa. Ya, Duta Bahasa ini boleh. Kenapa loh seorang Adi bisa jadi ikut di Duta Bahasa? Kenapa bisa ikut gitu? Jadi aku itu pada awalnya cuma iseng-iseng doang dapat informasi dari Instagram. Kemudian aku emang orangnya itu suka dalam bidang bahasa karena aku tuh hobinya ngebacot. Jadi itulah yang menjadi dasar aku kayaknya aku untuk biar lebih bermanfaat aku daftar di Duta Bahasa Pelajar ini. Dan untuk teman-teman ketahui Duta Bahasa Pelajar ini itu baru 2 tahun diselenggarakan. Ini itu sebenarnya adalah program dari Duta Bahasa Umum. Iya. Untuk di tingkat nasional tidak ada. Tapi kalau Duta Bahasa Umum itu sudah sampai tingkat nasional. Dan satu apresiasi untuk Sumatera Utara, satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan Duta Bahasa Pelajar. Karena ini kan bukan program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bukan dari Dikti ya? bukan. Tapi ini itu program dari Balai Bahasa Sumatera Utara. Dan doakan aja semoga nanti program Duta Bahasa Pelajar ini merata di seluruh Indonesia. Jadi itu hanya untuk pelajar Sumatera Utara aja? Iya, program ini? Enggak, Di sebenarnya lainnya belum ada? Ada juga, tetapi yang masih konsisten sampai sekarang itu masih Sumatera Utara. Soalnya Abang juga lihat kan di postingan-postingan untuk yang anak-anak mahasiswa mungkin ya, ada yang Duta Bahasa Sumut Ya. ada duta apa aja, duta genre ya, ada ya, Ya, duta bahasa, duta apa lagi, duta wisata, banyak lah ya. Tapi Abang itu tertariknya sama si Adinya karena loh, duta pelajar itu setahu aku belum ada kan, baru. Tapi ternyata yang baru ini kan ya, baru 2 tahun Pak. tahun keduanya dan Adi sudah terpilih.
Dari berapa peserta itu aja? Dari 444 peserta, kemudian disaring menjadi 200-an, kemudian disaring lagi menjadi 60, dan kemudian disaring lagi menjadi 26 orang. 26 orang. Ya, tapi karena ada satu finalis yang mengundurkan diri karena pandemi, jadi tinggal 25. Proses seleksinya 4 kali gitu ya? Iya. Ngapain aja itu seleksinya? Banyak sih, dari interview biasa, Interview. seleksi berkas, terus buat video kampanye dan lain-lain. Oh iya, yang kemarin Adi kirim ke abang ya, bang, yang ini yang itu ya? Iya, betul. Ya, dan I support that a little. Ini sebenarnya acaranya ini itu bakal dilaksanakan secara daring pada awalnya. Daring ya? Dan sedih banget karena setiap seleksi itu daring. Sedangkan orang sudah ikut seleksi langsung ke Medan. Dan ya, dengan perjuangan pihak Balai Bahasa Sumatera Utara, akhirnya acaranya dilaksanakan secara luring di Balai Bahasa. Pertama loh, Di, abang mikirnya kalau duta bahasa pelajar ini, mikirnya ya, yang puisi-puisi, yang pidato-pidato, yang ya public speaking kayak gitu. Sama nggak ya itu kegiatannya? Ya sama aja sih, yang penting kita itu menjadi pelopor atau insan yang mengangkat marwah dari bahasa Indonesia itu. Karena kan bahasa Indonesia itu kan bukan hanya lewat puisi doang biar bahasa Indonesia, bukan hanya lewat dari pidato doang biar bahasa Indonesia. Karena kita ngomong sehari-hari, kayak aku bilang, karena aku bingung membaca, aku itu jadi berniat untuk menjadi seorang duta bahasa gitu. Jadi kalau sebenarnya tujuan orang tuh yang dari bahasa buat ini apa? Jadi sebenarnya pihak dari Balai Bahasa Sumatera Utara itu membuat program ini itu gimana biar bahasa Indonesia itu go internasional. Itulah yang menjadi misi dari duta bahasa. Misi dari duta bahasa itu how to make Indonesian language go international. Pasti salah satu caranya sih saya rasa dari film, bisa nggak? Bisa nggak Jija dari film? Soalnya kan Jija mau buat film pendek yang konsepnya yang belum tahu kan ya? Udah tahu. Oh udah tahu. Udah selesai syuting. Oh udah selesai syuting. Lagi proses pengiriman. Yang edit siapa? Ada lah. Kasih tahu aja nggak apa-apa. Tambah. Nanti kalau udah selesai kirimin ke abang juga biar bantu like, comment. ya I will support them lah. Nggak berdasarkan like sih, cuma berdasarkan doa. Berdasarkan doa. Jadi penilaiannya berdasarkan doa gitu. Nggak pakai acara kayak like. Ya, berarti penilaiannya dari pihak penjuriannya adalah penilaian dari mereka sendiri. Saya suka sih anak-anak yang mau berkarya seperti ini. Saya appreciate banget kalau orangnya seperti Adi dan Jija juga yang mau berkarya lah ya, setidaknya at least walaupun kita ini di pandemi kalian tetap berkarya gitu. Kalau si Adinya sendiri selama sudah menjadi duta bahasa ya, beban itu kan sudah, amanah itu sudah diemban sama Adi. Kegiatan apa yang udah Adi buat di Seribuan? Ada nggak sih disuruh kayak gitu dari Balai Bahasanya? Ya tentu ada, karena kan yang menjadi program itu ya tadi untuk kayak menjadi pelopor untuk mengkampanyekan bahasa Indonesia. Jadi pada awalnya kalau aku itu biasanya kalau ngomong mau itu kayak ke barat-baratan, sok by the way gitu kan. Tapi sebenarnya kita itu nggak boleh gitu. Kalau kita harus konsisten pada satu bahasa. Kalau kita pakai bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, tidak menutup kemungkinan. Wah, berarti aku udah salah ini. Bahasa Inggris, berarti bahasa Inggris. kena ke abangnya ini ya. bahasa daerah. Iya sih, yang abang lihat juga kan, apalagi tadi pada Serimpuan, yang bahasanya ada dabo, tong, ya kan? Itu bisa dikatakan ciri khas atau bukan sesuai ilmu yang Adi dapat di Balai Bahasa ya? Ya. Kan bahasa daerah dari masing-masing daerah itu punya arti tersendiri ya. Jadi kalau untuk logat yang dari daerah itu bakal ada ya. Dan mungkin kalau kita bisa nilai itu bisa menjadi salah satu kayak yang mengurangi marwah dari bahasa Indonesia. Karena sebenarnya kalau bahasa Indonesia itu punya tempatnya sendiri dan bahasa daerah itu punya tempatnya sendiri juga dan nggak boleh campur-campur. Itulah yang harus kita mulai, dan itulah yang harus kita jadikan pertimbangan dalam kehidupan sehari-hari gitu teman-teman. Jadi Adi itu mau buat demo kurang lebih seperti ya, demo untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Udah aku berubah nih.
Berubah assalamualaikum. Biar bahasa Indonesianya baik kan. Dan memang juga kalau gimana ya, kalau memang nggak terbiasa dengan bahasa yang baku seperti itu, apakah harus berbahasa Indonesia yang baku? Enggak juga ya. Bahasa Indonesia itu di tempat dan di situasi yang berbeda itu pasti maknanya berbeda. Dan Contohnya nih. Misalnya kan, kalau kita ngomong di tongkrongan pasti kita nambahin pakai bahasa gaul. Ya. Dan untuk teman-teman tahu, aku itu sering dengar kalau bahasa gaul itu katanya bisa menghilangkan nilai dari bahasa Indonesia. Tapi ternyata tidak. Karena bahasa gaul itu sudah ada katanya pada bahasa Indonesia. Jadi bahasa gaul itu sendiri tidak bisa melengkapkan atau mengurangi nilai dari bahasa Indonesia. Soal bahasa gaulnya di. Dan ada beberapa saat ini ada yang Lutfi, tahu nggak Lutfi? Tahu yang Sebagai seorang duta bahasa Sumatera Utara, pandangan Adi soal hal itu bagaimana? Oke. Jadi menurut aku kata ANJAY itu sebenarnya ada dua sisi. Yang pertama ya tentu sisi positifnya dan negatifnya. Karena mungkin ANJAY ini itu niatnya itu untuk ya kayak aku bilang tadi itu menjadi salah satu kata yang tumbuh di bahasa gaul. Jadi emang bahasa Indonesia itu banyak kaya makna. Karena kalau misalnya kita itu menempatkan bahasa Indonesia itu di tempat yang berbeda, di situasi yang berbeda, kalau kamu lagi marah ya pasti bahasa Indonesia itu bakal negatif. Kalau kamu lagi ada bakal positif. Karena bahasa Indonesia itu beragam maknanya. Demikian pula kata anjay. Kata anjay menurut aku itu tidak menjadi pengaruh untuk psikis seseorang. Karena apa? Kata anjay itu sejatinya tidak diciptakan untuk menghujat. Kenapa? Kalau kita nilai pun kata anjay itu ya kayak yang banyak di Twitter kan bisa untuk mengucapkan ketakjuban kepada seseorang. Jadi kalau menurut aku itu biasa aja sih, tidak perlu dipermasalahkan. Karena masih banyak loh yang harus dipermasalahkan di negara ini, tidak harus hal kecil anjay gitu kan. Kalau dari sudut pandangnya Jija gimana soal kata yang tadi? Sama aja. Jija ini orangnya pendiam ya. Wah. Jija. Keren sih Adi. Jadi dari Sirimpuan kemarin tuh Adi tahu berapa orang yang daftar jadi duta bahasa? Aku belum tahu bang soal itu. Aku juga nggak nyangka sampai di tahap ini karena aku lihat dari kilas balik beberapa tahun ke belakang, baik dari duta bahasa yang umumnya ataupun yang pelajarnya dari Sirimpuan itu nggak ada. So maybe this is the first ya. Aduh, I think so. Jadi mungkin ini yang pertama ya. Keceplosan lagi kan pakai bahasa Indonesia depan duta bahasa pelajar ini. Soalnya apa bukan ada duta-dutaan, apa bukan duta apa gitu, Duta sampel lagi. makanya pakai daf. Duta sampel lain ya. Jadi Adi, ada nggak support dari Nurul ini kan ya? Oh ya. Untuk Adinya sebagai duta bahasa itu? Ya banyak sih. Salah. Ada nggak bantuan? Bukan support ya? Ada nggak bantuan? Bukan salah lagi. Ada nggak bantuan dari Nurul Ilminya untuk Adi sebagai duta bahasa terpelajar? Nah, gitu. Banyak sih, baik dari guru ataupun dari pihak yayasan itu sepenuhnya membantu aku untuk bisa naik angkutan umum ke Medan. Karena mereka itu beri kasih bantuan materi buat aku, baik dari penginapan, biaya akomodasi maupun biaya transportasi aku ke Medan itu mereka tanggung semua. Berarti sebenarnya duta bahasanya bukan bilang kuli pandit, dia apa itu bahasa Indonesianya? Pembiayaan penuh. Ya. Ini dari duta bahasanya itu sebenarnya kegiatan ini diberikan pembiayaan penuh atau tidak? Tidak. Karena ya, jadi biayanya itu ditanggung pribadi oleh satuan pendidikan sekolah kita. Jadi satuan tugasnya gitu ya. Habis banyak juga berarti itu lumayan ya. Ya sekolah enggak. Ya?
Kok aku yang harus banyak, aku enggak. Oh jadi Adi memang di cover apa sih? Adi dibantu sepenuhnya oleh pihak Iya yayasan. betul. Keren sih ya. Kapan ya abang bisa ngerasain seperti itu ya? Terpaut usia mungkin ya, nggak bisa lagi. Jadi kalau dari sekolah kemarin bantu dari bidang transportasi, Ya yang penting semua lah diakomodasi lah ya. Makan, minum, dan berangkat. Ya betul. Uang saku. Saku enggak, uang saku pribadi juga. Iya. Jadi kalau nanti apa aja yang lomba seni itu yang film pendek, apakah ke regional juga? Kalau seharusnya itu berangkat ke Medan. Ya. Terus pengumuman di sana, terus presentasi itu di Medan juga. Tapi sekarang gara-gara pandemi Jadi hanya kirim online. lewat email atau apa? Lewat email tuh ada juga kayak nge-zoom gitu. Secara Zoom daring. meeting ya? Secara daring. Abang kirainnya itu kalian kirim berangkat ke sana terus ke sana. Seharusnya. Harusnya ya? Iya. Karena abang nggak pernah loh ikut-ikutan seperti itu ya. Untuk ajak SMA apa aja sih perlombaan-perlombaannya? Banyak sih, aku salah satu orang yang penggila kegiatan-kegiatan atau perlombaan. Tapi aku biasanya itu dapat dari informasinya dari Instagram. Instagram ya? Dan ya aku ikutin semua, tapi nggak semua. Aku yang tertarik, yang menurut aku suka di bidang itu gitu. Aku orangnya nggak terlalu ambisi harus dapat semua gitu enggak. Jadi ya pandai-pandai kita lah. Dia kan udah punya gawai masing-masing ya. Jadi pandai-pandai lah. Kalau Adi tertariknya bidang apa aja? Jadi kayak bidang bahasa, bidang seni, politik, Waduh, politik Iya, terus apa lagi? terus pendidikan, ya budaya. Banyak juga itu Adi, bahasa, pendidikan, budaya, politik. Oh, satu lagi tentang sosial. Enam, ya Allah, Robi. Sosial. 6. Kalau Jija tertariknya bidang apa aja? Seni, Budaya. seni dan budaya ya. Si Jija lebih sedikit loh Adi. Lebih terfokus gitu. Kalau juga terlalu terfokus sama seni kayak gitu Seni ya? kan. Kayak Seni apa aja yang kemungkinan Jija bisa kuasai? Ya. seni peran. Seni peran. Terus apa sih kalau itu Yang mana? Fotografi. fotografi bukan sih fotografinya cuma kayak Jadi model. gitu. Oh, modelnya. Apa itu istilahnya? Jadi modeling lah ya. Seni rupa. Seni rupa. Siapa tahu kan ada yang mau ngelukis di Seni Jijanya. rupa 3 dimensi. Kalau di bidang seni Adi sukanya apa? Aku juga suka di seni peran. Terus di seni, aku sebenarnya kalau aku bilang di seni teater itu aku nggak suka untuk menjadi pelakonnya, tapi aku lebih suka kayak mengarangkan Di balik layar. ya betul. Aku sempat sih waktu kecil itu bercita-cita jadi sutradara, tapi sekarang udah enggak. Enggak ya? Abang kepikirannya nih ya, kepikirannya Adi ini jago baca puisi, kepikirannya. Pola pikir, mindset itu ya. Ya, betul. Pola pikiran saya pertama ya, mikirnya Adi ini, wah mungkin ini anak jago puisi nih, atau mungkin ini anak menguasai bahasa daerah kita bagus gitu, pikirannya kayak gitu. Oh iya, aku itu untuk menguasai bahasa daerah Batak Angkola itu kurang sekali. Kurang kali Iya betul. Karena di rumah itu ayah sama ibuku itu lebih dominan mengajarkan bahasa Indonesia. Tapi padahal mereka di luar sana itu pakai bahasa daerah. Marga apa ayah? Rambe, Ibu? Simatupang. Ya kan? Rambe Simatupang Iya, itu Toba, Batak. Batak dua-dua. Jija itu apa? Mama. Iya, Jijanya kan baru regar. Iya. Kalau mama? Sama. Regar juga, regar asli Regar. nih. Iya. Regar kuadrat. Ya, itulah. Jadi kadang aku malu, kadang yang waktu kemarin juga waktu kegiatan pembelian langsung ke Medan, teman-teman itu banyak yang minta ngajarin karena di Medan juga mereka punya marga tapi nggak bisa bahasa daerah. Aku bilang lah, aku juga sama kayak kalian, jadi sama-sama belajar aja lah gitu. Waktu abang ngajak Adi kan ya, abang tuh belajar soal bahasa daerah kita. Dulu itu ada namanya huruf tulak-tulak, tau nggak ya?
yang Ahamana Rata itu. Oh iya tahu. Ya. Ya, Itu. waktu SD kan ya? Iya, waktu SD. Kalian itu kelahiran berapa sih? Aku 2003. Iya. Aku 2000. aku kelahiran 2000. 2000 berapa ya kelahirannya? Jauh ya beda kita ya. 5 tahunan. Aku juga sempat sih belajar itu waktu di SD. Iya. Aksara Batak ya namanya. Aksara Batak. Tahu Adi cara nyebutinnya. Waktu pada masanya tahu, sekarang udah nggak tahu lah. Karena di SMP di SMA itu nggak diajarin. Nggak ada. Kan itu juga waktu SD itu jadi muatan lokal. Bukan lokal. Iya, Ya di Nusa Sabang juga gitu sih dulu. Sampai SMA nggak ada. Jadi ya lupa. Sebenarnya bahasa daerah sekarang juga udah mau hampir punah kan. Itu bagus nggak? Apa? Itu nggak bagus. Ya. Jadi cara untuk itunya untuk mengembalikan atau melestarikan bahasa daerah itu kembali ya cuma satu, meningkatkan jumlah penuturnya. Ini itu gimana caranya biar kembali banyak orang yang menggunakan bahasa daerah. Karena seperti bahasa Indonesia, kayaknya anak-anak muda Indonesia itu malu untuk berbahasa Indonesia karena mereka itu lebih, mungkin kalau kita bahasa Inggris lebih keren ya kelihatan lebih hebat gitu. Dan sebenarnya enggak, bahasa Indonesia itu seharusnya bisa menjadi bahasa yang harus kita utamakan. Ya. Tapi kan permasalahannya gini juga di dunia kerja sekarang itu menuntut Ya. kita untuk mampu berbahasa asing ya, baik dia Inggris, Mandarin dan bahasa internasional lainnya. Jadi soalan gitu gimana? Nah itu dia kenapa bahasa Inggris, bahasa Mandarin yang seperti abang bilang bisa menjadi bahasa internasional, kenapa bahasa Indonesia tidak. Nah itulah yang menjadi PR kita semua gitu. Sedangkan beberapa waktu yang lalu loh bahasa Jawa itu digunakan di bandara ya? ya Pak? Turki atau Mesir? Nah itu lokasi aku bukan aku, abang agak lupa. Ya. Tapi dipakai kan ya? Dia dipakai. Kenapa tidak dengan bahasa Ya. Indonesia gitu ya? Karena orang Indonesia juga negara dengan populasi yang terbanyak ya, setelah China, Amerika. Aku nggak tahu. Ya kita kelima atau keenam sekarang. Nah gitu aja sih. Ini ada juga India ya kan ya. Kita kelima bukan ya populasi terpadat. Terakhir aku tahu kelima waktu SMP. SMP. Sekarang provinsi aja udah bertambah. Provinsi sekarang berapa di? Nggak tahu. Ya 4 sekarang. Waktu abang SD itu masih ada 31, 20. 30. Waktu abang di SD dulu kan ya. Terus ke 33. Nah terus ke 34 sekarang. Sekarang itu apa sih yang bertambah Kaltara ya? Kalimantan Utara kalau nggak salah sih yang bertambah. Itu anak IPA. Ini IPA sama-sama IPA semua. Ya, kenapa ya aku merasa terasingkan seperti ini ya? Abang bukan IPA sih, abang kan karena dari SMK. Oh, SMK. Iya, abang Abang dari juga? SMK 1. Abang itu dulu akuntansi. Jadi suka ngitung-ngitung duit orang yang nggak kelihatan. Kerjanya cuma ngitung, bergelut dengan buku tapi uangnya nggak ada. Dan harus disuruh ini harus ini. Ya Allah, Robi mikirnya kerjanya banyak tapi ya nggak jelas juga yang kerjain apa gitu. Duta bahasa, keren. Jadi waktu kalian di sana belajar apa aja di? Banyak sih pembekalan dari beberapa materi yang memang udah ahli di bidangnya. Siapa aja kemarin? Aku kenalin satu aja ya yang mungkin menurut aku paling berkesan. Ya. Itu namanya Bang Hasan Albana. Hasan Albana itu penulis. Iya, abang tahu juga. Kenal lah. Dia Orang itu- Hasan Albana siapa yang nggak kenal? Aku paling berkesan sama beliau karena Ya. sepanjang dari pembekalan duta itu beliaulah yang membawa warna berbeda. Karena apa? Kalau untuk kayak menjelaskan materi sampai selesai melalui via Zoom, jenuh nggak sih? Jenuh kan? Kalau abang ya selama ini tergantung yang ngasih materi. Nah itu dia. Kalau Bang Hasan Albana itu lebih kayak dia itu ngasih tanggung jawab sepenuhnya kepada peserta di video konferensi itu. Kenapa? Karena mungkin kalau dia menyampaikan materi dari awal sampai akhir itu kayaknya monoton sekali, membuat kami jenuh gitu. Dia itu mengajak kami untuk interaksi langsung. Rasanya langsung, tapi sebenarnya tidak langsung. Lebih gitu. interaktif Iya, lah ya dengan interaktif. Hasan Albananya. Itu rupanya alumni dari Madrasah Negeri 1. Iya.
terus SD 14 kalau nggak salah. Kenal Hasan Albana baru di situ. Iya, Di situ. kemarin sempat foto juga sama dia. Iya. Sekarang beliau Beliau Medan. kerja di balai bahasa itu. di Balai Bahasa itu sekarang. Beliau jadi pengkaji bahasa di sana. I see. I like him. Dikasih buku nggak? Nggak dikasih ya. Cuman via Zoom aja Mit. Enggak, kemarin juga waktu di acara langsung di balai Oh, bahasa juga. beliau hadir. Beliau itu orangnya asik gitu. Asik. Berapa tahunnya di atas abang itu ya? Udah kira-kira berusia berapa sekarang? Nggak bisa ditaksir. Kayaknya udah hampir masuk ke kepala 4 ya. Iya deh. Soalnya seorang Hasan Albana kalau yang suka literasi ya nggak kenal, apalagi kita orang Sumatera nggak kenal dengan nama itu, nggak tahu nama itu, perlu belajar literasi lagi lah. Kalau mau Aku waktu literasi sebelum sih. masuk menjadi bagian dari ini, aku sering dengar nama kan? ya. Tapi setelah kenalan, oh gitu. Ternyata sama-sama orang Sidimpuan. Iya. Banyak sebenarnya orang-orang Padang Sidimpuan yang berprestasi di luar sana tapi jarang kembali ke sini. Jarang ya. Ya, nggak tahu alasannya apa. Mungkin mereka bisa lebih berkarya di sana. Karena kan kita di sini juga untuk berkarya sedikit lebih sulit. Ya, infrastruktur kita standar, bisa aja juga di bawah standar sih sebenarnya. Dan hal yang bisa kita tonjolkan juga selain dari akademisi, kitanya apa yang bisa kita tonjolkan? Karena pun memang kalau kita misalnya kayak Bang Hasan Albana, dia itu kayak memproduksi buku, terus di pasar ini Sidimpuan sebenarnya sedikit. Ya. Jadi sih, makanya ini orang abang buat satu grup. Kan kemarin Adi itu ikut di ikannya abang ya. Dan itu bukan kita tutup sementara. Iya. Ya, kami tutup sementara. Jadi abang memilih memisahkan diri dengan grup itu dan kami buat satu kelompok baru. Bukan kami. Saya dan teman-teman baru membuat kelompok baru. Dan itu abang buatnya satu website. Kalau mau dicek juga websitenya silahkan. Itu namanya Youth Empower Sidimpuan. Tapi sebenarnya belum ada pergerakan yang kita buat. Karena pertama sih yang abang lihat, kita ini di Padang Sidimpuan khususnya ya, terpuruk di bidang pendidikan ya. Walaupun sebenarnya orang mengatakan Sidimpuan ini kota pendidikan dibandingkan daerah Tabaskan lainnya, tapi pada dasarnya kita ini masih jauh dibandingkan Medan saja dulu sudah sangat jauh berbeda, apalagi dengan Jawa. Di bidang pendidikan ya, di bidang ekonomi juga kita stuck gitu-gitu aja. Sosial, budaya kita yang asli dari Padang Sidimpuan hampir nggak ada loh. Untuk pakaian adat kita aja yang kalau laki-laki tahu ya, yang Sabtu tahu? Iya. Ya yang ini, kalau yang perempuan itu pakai bulang, itu bukan milik Sidimpuan, Masih Selatan. tidak. Katanya kota Padang Sidimpuan ini kota salah, betul ya? Bukan Sidimpuan yang sekarang kota salah. Ya karena memang kita ini dulunya juga bagian dari Tapan Lebih Selatan. Cuma ngomongkan aja ya di tahun berapa? 2007. Salah lah. 17 Oktober di tahun 2001 lahir. Malu. Tanya. Itu sih kan ada Marsnya. Iya. Apa enggak ya? Iya apa? Padang Sidimpuan yang ayu lah. Kota Padang Sidimpuan yang tercinta, kota yang berbudaya beriman. 17 Oktober di tahun 2001 lahirlah pemerintah. Abang mau tantang nih, siapa nih wali kota kita pertama? Zulkarnain. Kedua? Iya. Anderami. Yang ketiga ini Irsan sendiri. Iya, baru tiga sih wali kota kita. Wali kotanya? Wakilnya? Wah. Wakil wali kota kita sekarang? Arwin. Ya kalau nggak tahu, bertumbuh kalian. Enggak, Pak Irsan sama Pak Arwin. Sekarang juga nggak tahu tuh, kemarin ada apa sih kejadian yang depan kantor wali kota? Yang masih demo itu kurang tahu juga abangnya soal itu. Terakhir demo ya? pedagang demo ya? Iya, kayaknya sih itu ya. Hari ini juga katanya ada demo katanya di depan kejaksaan. Oh iya, itu yang lagi marak di media sosial maksud aku. Yang Soal apa tuh? hukuman mati.